Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 3 September 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius Agung, Paus, Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserahi tugas memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga teladan hidup Santo Gregorius Agung selalu menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya menanggapi firman Allah? Apakah kita mendengarnya dengan sengaja memilih-milih, atau dengan keterbukaan dan persetujuan yang penuh iman dan ketaatan? Ketika Yesus mengajar, dia berbicara dengan penuh wibawa dan kuasa. Dia mengucapkan firman Allah yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Ketika para rabi mengajar, mereka mendukung pernyataan mereka dengan kutipan-kutipan dari otoritas rabi yang lain. Para nabi berbicara dengan wibawa yang didelegasikan, dengan berkata, "Demikianlah firman Tuhan Allah." Ketika Yesus berbicara,
dia tidak membutuhkan wibawa untuk mendukung pernyataannya, sebab dialah wibawa dan kuasa yang berinkarnasi firman Allah yang menjadi manusia. Maka ketika dia berbicara, Allah sendirilah yang berbicara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika ia memerintahkan sesuatu, roh-roh jahat pun bahkan taat kepadanya. Roh-roh jahat memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Maka kita pun seharusnya yang percaya kepada Dia lebih percaya lagi kepada Injil dengan sepenuh hati dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau roh-roh jahat pun, iblis dengan para malaikatnya saja mengaku Yesus sebagai anak Allah yang kudus. Lalu mengapa kita sebagai murid-muridnya yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus terkadang masih ragu dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Jika kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, dengan keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, maka kita sedang berada dalam sikap batin yang baik untuk mempelajari apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, agar kita dapat selalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita jangan tertidur, tetapi tetap selalu waspada dan berjaga-jaga. Urusan tidur dan berjaga juga pernah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemani. Ketika murid-muridnya tidur saat dia berdoa, Yesus berkata, "Tidak dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pesannya sama, berjaga-jaga terhadap situasi pencobaan atau kegelapan. Kisah Injil menunjukkan kenyataan betapa mengerikan kuasa kegelapan yang bisa merasuki dan menguasai manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sabda Tuhan yang baru saja diperdengarkan kepada kita hari ini mengingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga, bukan hanya tidak lengah supaya kegelapan tidak menguasai kita, tetapi sadar bahwa kita selalu disertai Tuhan. Perkataan orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus mengusir setan menunjukkan siapa Yesus, pribadi yang penuh kuasa dan wibawa, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada roh jahat. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia mengundang kita untuk berjaga bersama Dia di setiap waktu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus selalu waspada, berjaga-jaga bersama Yesus. Membiarkan Yesus selalu berjalan bersama kita, membiarkan Roh Tuhan selalu membimbing kita, agar kita mampu berjalan di jalan yang benar dan tidak jatuh ke dalam genggaman kuasa kegelapan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.